Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 205121435 dari kelas S1 Sistem Informasi 2022A. Di sini saya ingin memaparkan hasil proyek saya mengenai duplikasi website atau tampilan desktop dari sosial media, yaitu sosial media Facebook. Di mana di sini pada VS Code udah terdapat satu file yang berisi 5 page yaitu yang dibagi menjadi login, group, homepage, marketplace, dan juga Reels. Dimana pengerjaan di sini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Dan yang paling pertama, langsung saja kita mulai pada bagian login. Di sini login terdapat beberapa bagian, yaitu header, body, dan juga bagian footer atau bagian paling bawah. Nah, sebelum masuk ke bagian headernya, pertama-tama dilakukan inisialisasi atau menginputkan library dari HTML itu sendiri, yang dimana terdapat bagian seperti yang dapat dilihat di layar. Ada untuk font, ada Bootstrap, dan juga untuk main style dari CSS yang akan ditempatkan pada file yang berbeda atau pada bagian yang berbeda. Nah, untuk bagian login sendiri itu terdapat bagian heading yang dimana ada tulisan Facebook dan juga tulisan detail kecil di bawahnya untuk membantu connect dan juga berbagi bersama seluruh orang di dunia. Dan pada bagian samping dari heading terdapat form card atau untuk pengisian informasi dari pengguna yang akan login ke aplikasi atau yang akan login ke desktop atau website, di mana di sini terdapat beberapa inputan, yaitu login dan juga password, yaitu username dan juga password, yang dimana ketika pengguna menginputkan username dan password, maka akan langsung dialihkan ke laman homepage. Namun apabila tidak memiliki akun, maka bisa membuat terlebih dahulu melalui create new account atau sign up, yang dimana di sini ketika sign up maka akan muncul satu form baru yang berisi inputan untuk pengguna yang akan melakukan daftar akun. Dan ketika selesai melakukan sign up, maka lagi akan dialihkan ke bagian homepage. Untuk footernya sendiri berisi bagian informasi-informasi yang berkaitan dengan website Facebook itu sendiri, yaitu yang pertama ada alih bahasa yang dapat dialihkan ke bahasa Inggris, lalu bahasa Cina, dan bahasa lainnya. Dan untuk aksi di sini berkaitan dengan navigasi ke beberapa fitur yang dimiliki oleh Facebook itu sendiri. Dan untuk penjabaran lebih jelasnya mengenai tampilan, akan langsung dilakukan porting menuju external browser, di mana di sini terdapat tampilan yang udah disesuaikan dengan Facebook itu sendiri. Di sini terdapat bagian heading yang tadi udah disebutkan, Facebook, dan juga keterangan di bawahnya, dan juga form card yang berisi inputan untuk pengguna yang untuk mengisi email dan juga password yang dimiliki oleh pengguna. Namun apabila tidak memiliki akun, bisa melakukan create new account dan bisa langsung mengisi data sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Dan ketika data tersebut belum diisi atau salah satunya ada yang kosong, maka akan muncul satu restriction, yaitu harus mengisi terlebih dahulu baru dapat melanjutkan ke bagian atau navigasi homepage atau ke page selanjutnya. Seperti itu. Dan diinputkan saja dengan permisalan seperti ini. Begitupun dengan password, dimisalkan seperti ini. Dan ketika login, maka akan langsung dialihkan ke navigasi page selanjutnya. Dan untuk footernya
seperti ini, informasi-informasi yang berkaitan dengan alih bahasa dan juga fitur yang dimiliki oleh Facebook itu sendiri. Nah, bakal langsung dialihkan ke bagian homepage dari Facebook itu sendiri. Nah, kalau untuk tampilan dari homepage-nya seperti ini dan pembedahan dari bagian homepage di VS Code-nya seperti berikut, dimana sama dengan bagian login di inisialisasikan terlebih dahulu dengan penulisan font, bootstrap dan juga custom CSS-nya. Dan di sini yang membedakan terdapat navigasi bar atau bagian header yang terdapat bagian navigasi menuju page-page yang telah ditentukan, di mana di sini mengambil beberapa referensi dari tampilan Facebook yang dimana terdapat bagian grup, bagian reels untuk menampilkan video dan juga bagian marketplace untuk melakukan interaksi jual beli di Facebook itu sendiri. Yang dimana untuk gambaran besar dari codingannya seperti ini, yang dimana pada bagian navigasi bar dimasukkan seluruh aspek yang berhubungan dengan icon, lalu juga tombol-tombol yang akan dinavigasikan ke page-page tersebut, dan juga fitur-fitur yang akan dimasukkan ke dalam navigasi bar itu, seperti misalnya message yang dapat pop up, lalu juga notifikasi yang dapat pop up dan lain sebagainya. Seperti ini, menggunakan HTML secara keseluruhan dan juga CSS untuk tampilannya, dan juga untuk message yang udah saya sebutkan tadi, ini merupakan bagian message page atau message menu yang ada di dalam navigasi bar. Ketika diklik maka akan langsung tertampil untuk tampilannya, dan notifikasi juga dibuat seperti itu dengan ada notifikasi menu untuk melihat notifikasi yang ada di sosial media Facebook itu sendiri. Dan untuk secondary menu ini meliputi opsi-opsi seperti mengirimkan feedback, ada profile juga, ada setting dan privasi, dan serta help and support. Dan untuk display dan akses juga terdapat bagian tersendiri. Nah, untuk bagian feed section ini merupakan bagian tampilan di bawah dari navigasi bar yang meliputi ada sidebar. Selain navigasi bar yang bagian headernya, terdapat juga sidebar yang terdapat avatar kita atau profile kita, lalu juga ada bagian tampilan page friend dan juga group page untuk tampilan menuju ke laman selanjutnya, dan juga marketplace, watch untuk melihat video, lalu bisa juga dilakukan aksi untuk melihat laman-laman selanjutnya melalui see more icon, di mana di sini terdapat beberapa page lagi seperti kampus, event, new feed dan lain sebagainya yang terdapat di Facebook itu sendiri. Dan untuk timelinenya itu bagian tengah di bagian homepage terdapat story. Story di sini menggunakan CSS dan juga HTML yang mengambil referensi dari foto-foto yang ada di website lainnya atau bagian website yang tidak terikat dengan Facebook untuk mengambil foto-foto yang random. Dan juga setelah story terdapat create post untuk membuat postingan, dan setelah create post sendiri terdapat bagian postingan. Postingan di sini meliputi postingan yang dimiliki oleh pengguna sendiri atau postingan yang dimiliki oleh teman-temannya yang berkaitan dengan postingan-postingan yang dapat dilihat di laman tampilan utama. Terdapat komentar juga di tiap postingan itu, dan juga detail
yang melakukan interaksi dengan postingan itu, seperti ada yang likes, ada yang komen dan lain sebagainya. Dan untuk chat bar itu meliputi bagian sponsor. Di Facebook sendiri terdapat fitur atau bagian khusus di bagian samping kanan untuk menampilkan sponsor yang ada di website atau yang ada di desktop. Itu dimasukkan juga ke dalam sini, dan terdapat opsi untuk report atau opsi untuk tidak ingin melihat postingan juga atau sponsor juga udah dimasukin di dalamnya, dan juga kontak yang meliputi teman-teman kita yang ada di Facebook yang kita udah jalin pertemanan di Facebook itu sendiri. Nah, penggunaan Bootstrap-nya diletakkan di bagian bawah untuk code-nya. Dan untuk tampilan secara langsung seperti yang dapat dilihat tadi, di mana di sini terdapat bagian navigasi bar di bagian atas yang meliputi bagian icon Facebook, lalu opsi searching untuk mencari grup atau teman, dan pada bagian ini juga terdapat icon-icon untuk navigasi. Yang pertama homepage, yang kedua market, yang ketiga grup atau friend, yang keempat video. Nah, di sini juga pada bagian pojok kanan terdapat avatar pengguna, lalu bagian selengkapnya yang dapat create post, story, video, dan chat page yang berisi bagian message dengan teman, dan notifikasi yang dapat dilihat juga notifikasi yang terdapat di page yang kita miliki, dan bisa dilakukan secara langsung mark all as read seperti itu. Dan untuk opsi paling kanan itu terdapat seperti ini yang dimana dapat melakukan setting, help and support, display and accessibility, dan logout. Ketika diklik maka akan langsung kembali ke laman login yang sebelumnya. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat detail-detailnya, ada see more pada bagian sidebar, lalu ada bagian sponsor. Sponsor ini ketika ada sponsor pinjol maka dapat hide ad, report ad, dan lain sebagainya, dan kontak berkaitan dengan teman-teman kita yang ada di Facebook itu sendiri, dan create room mungkin kalau ketika ingin membuat satu circle atau satu grup maka bisa create room. Dan ini postingan yang dapat dilihat di laman homepage, yang dimana terdapat postingan berupa caption, lalu gambar, dan yang pengirimnya siapa, serta keterangan waktu dikirimnya. Dimana di sini ada interaksi juga, ada 3 orang yang melakukan interaksi, yang like, yang love, yang bereaksi, dan ada komentar juga. Komentar di sini bisa di-expand. Nah, ada interaksi juga di bagian bawah, di mana ada komentar dari teman kita seperti itu. Nah, beralih ke bagian selanjutnya, bagian market, di mana di sini market secara garis besar untuk navigasi dan juga sidebar hampir mirip dengan homepage, namun dengan ada beberapa perbedaan tampilan atau perbedaan tulisan. Dan untuk tampilan laman utamanya dari market ini terdapat nama produk, harga produk, dan area penjual dari yang menjual barang tersebut. Seperti ada yang berada di Surabaya, yang di Malang, yang di Gresik, dengan radius 10 km seperti itu. Dan juga di sini tampilannya seperti ini, yang dimana terdapat 2 kolom agar memudahkan pengguna untuk melihat apa saja produk-produk yang ada pada tampilan marketplace ini. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan marketnya, yang dimana terdapat bagian navigasi bar sama seperti sebelum-sebelumnya, sama seperti homepage dan juga sidebar dari homepage itu sendiri. Tidak ada perbedaan yang signifikan, jadi langsung di skip saja. Dan untuk
bagian sidebarnya juga hampir mirip dengan ada sedikit perbedaan pada beberapa page yang tidak relevan dihilangkan dan beberapa page yang relevan diubah atau diganti seperti itu menjadi page yang berkaitan dengan marketplace itu sendiri, seperti ada telusuri marketplace, ada notifikasi, ada kotak masuk, dan ada fitur beli, ada jual, dan filter area dari marketplace itu sendiri itu udah dimasukkan ke dalam sidebar agar memudahkan pengguna dalam melakukan filter area. Dan ada juga bagian bawahnya terdapat kategori marketplace, ada sewa properti, ada kategori alat kantor, kategori alat musik, dan timelinenya seperti yang tadi udah disebutkan. Terdapat beberapa struktur yang dimana pada bagian atas terdapat pilihan produk hari ini, yang dimana sampingnya terdapat jangkauan area Surabaya dengan radius 10 km. Nah, di sini menggunakan satu script JavaScript agar memudahkan dalam melakukan ketik code agar tidak terjadi perulangan. Yang dimana di sini terdapat 6 produk dengan keterangan yang berbeda-beda. Ada produk 1, 2, 3, 4, 5, 6, price-nya juga berbeda-beda. Untuk image-nya juga dapat dibedakan, dan untuk tempatnya juga dibedakan seperti itu. Dan ketika udah diketahui variabel-variabelnya, maka langsung saja dibuat untuk code JavaScript-nya dengan for each agar perulangan-perulangan tersebut bisa dimasukkan ke dalam satu code yang sama agar tidak terjadi boros codingan karena lainnya berulang seperti itu. Untuk marketplace seperti itu tampilannya. Dan pada bagian selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke bagian grup. Nah, grup di sini meliputi aktivitas yang dilakukan atau yang diposting oleh grup kita. Seperti di sini terdapat aktivitas grup dari Paguyuban Petani Muda yang diposting oleh seseorang bernama Anita, yang dimana membuat caption info cara budidaya yang benar, dan di reaction juga oleh komunitas dari Paguyuban itu sendiri, dan terdapat komentarnya juga disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi di grup itu. Sama dengan ini, komunitas lainnya itu terdapat pada page grup seperti itu. Dan pada bagian sidebar itu sedikit berbeda dengan bagian market, yang dimana di sini market lebih condong ke fitur filter, namun pada bagian grup itu create group agar memudahkan pengguna untuk membuat grup pada page ini. Dan terdapat grup-grup yang kita miliki juga. Lalu ketika kita melakukan see more, ada beberapa grup yang mungkin relevan dengan yang kita miliki seperti itu. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini untuk codingannya, dimana pada bagian navigasi bar kurang lebih mirip dengan beberapa page sebelumnya, homepage serta market. Tampilannya seperti itu untuk navigasi bar. Lalu sidebarnya juga kurang lebih mirip dengan tampilan dari market, dengan ada sedikit perbedaan pada beberapa halaman atau beberapa navigasi yang tidak relevan dihilangkan. Dan untuk tampilannya seperti ini, dimana terdapat navigasi sidebar beranda Anda, lalu temukan, lalu grup Anda. Nah, yang membuat perbedaan itu pada bagian create group. Create group di sini yang membedakan grup dengan market seperti yang di atas. Create group itu berbentuk seperti button. Lalu kalau pada bagian marketplace, filter, yang dimana langsung mengklik pada bagian tulisannya. Untuk bagian ini juga terdapat shortcut grup, yang dimana terdapat keterangan grup Anda yang dimana berisikan grup-grup yang kita miliki. Ada paguyuban, ada komunitas, ada persatuan, ada see more juga untuk melihat grup-grup yang relevan
dengan kita, ada Padepokan, ada Pecinta Kucing, ada Info Touring, dan aktivitas grup Anda ini udah masuk ke dalam timeline, yang dimana pada bagian timeline itu kurang lebih mirip dengan marketplace, yang dimana pada bagian atas postingan terdapat keterangan aktivitas grup, serta pada bagian ini menggunakan konsep JavaScript juga agar memudahkan pengguna, agar memudahkan yang mengembangkan website ini untuk membuat satu page dengan postingan yang berbeda-beda tapi tidak terjadi perulangan yang signifikan. Dengan code seperti ini membuat variabel terlebih dahulu, setelah variabelnya ditentukan lalu membuat satu kondisi perulangan dengan isian seperti ini. Untuk variabelnya nanti akan menyesuaikan, lalu postingannya juga akan menyesuaikan dengan variabel yang telah dibuat seperti ini untuk tampilan dari perulangannya, perulangan JavaScript-nya. Dan ketika dijalankan akan seperti ini ketika dijalankan. Dan setelah dijalankan tersebut, kita bisa melihat bahwa postingannya itu berbeda-beda mengikuti variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Maka kita beralih ke bagian Reels. Bagian Reels ini sendiri berisi video-video yang ada di Facebook atau video-video yang terdapat di page video Facebook, yang dimana terdiri dari yang memposting video tersebut, lalu yang konten dari video itu dan interaksi yang terdapat di video tersebut. Yang dimana di sini terdapat satu konten video yang dapat di-play, dan juga setelah di-play tersebut kita bisa beralih ke postingan selanjutnya yang dapat di-play. Dan setelah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan postingan dari pengembang itu sendiri. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan dari Reels kurang lebih mirip dengan tampilan-tampilan sebelumnya, yang dimana sidebar dengan navigasi barnya itu hampir sama. Namun yang membedakan itu pada bagian konten-konten dari sidebar yang berisikan bagian yang relevan dengan Reels itu sendiri. Seperti di sini ketika bagian grup akan berisi button create group, maka di sini create video, dan juga shortcutnya kalau di bagian grup itu grup yang kita miliki, maka ini channel yang Anda ikuti seperti itu. Jadi hanya penyesuaian dari konteks-konteksnya saja. Yang dimana terdapat timeline-nya juga berisikan satu script JavaScript, yang dimana pada bagian JavaScript ini sendiri terdapat variabel-variabel yang telah ditentukan oleh pengembang, dan juga link dari video yang akan ditampilkan pada website itu sendiri. Dan dimana di sini terdapat perulangan for each yang nantinya akan berisi tempat untuk sebagai default template dari card yang akan diposting di timeline itu, yang berisi video, lalu detail yang memposting, waktu postingannya, dan juga interaksi yang ada di dalam videonya itu. Interaksinya dapat disesuaikan dengan variabel yang akan dimasukkan ke dalam codingannya. Dan tampilannya seperti ini. Yang membedakan dengan grup tadi dapat dilihat, kalau grup itu seperti ini, ada tampilannya dari search group, lalu navigasi ke page selanjutnya, lalu ada create group, ada grup Anda. Dan yang membedakan dengan Reels adalah search group atau search konten di Reels dan beranda kita yang kita miliki sekarang, dan juga ada create video dan channel yang kita ikuti seperti itu. Kurang lebihnya
Untuk tampilan dari Facebook yang saya buat atau saya duplikat seperti itu, mungkin secara sekilas bisa kita lihat dari awal ketika kita melakukan logout. Secara sekilas akan dialihkan ke bagian awal laman, dan setelah kita lakukan login maka akan dialihkan ke homepage. Homepage sendiri berisi seperti ini tampilannya, dengan navigasi barnya seperti ini, dengan avatar, lalu ada keterangan create post untuk keterangan lebih lanjut, ada message page, ada notifikasi, ada keterangan lebih lanjut mengenai aksi yang dapat kita lakukan, dan juga navigasi barnya juga di bagian samping terdapat sidebar, dan isi dari postingannya seperti ini. Ada sponsor juga dan ada kontak berkaitan dengan pertemanan yang kita lakukan di Facebook, lalu sponsor ketika kita tidak ingin melihat ada satu ads yang mengganggu, kita bisa melakukan report atau hide. Dan untuk tampilan market seperti ini, tampilan marketnya dengan filter wilayah, lalu kategori marketplace, search market untuk melakukan pencarian barang yang kita mau, lalu ada pada bagian timeline pilihan produk hari ini dengan keterangan nama produk, harga produk, dan wilayah dari postingan itu, dengan radius Surabaya sekitar 10 km dari jangkauannya. Dan untuk aktivitas grup sendiri terdapat beberapa bagian postingan dari yang kita ikutin, lalu ada interaksi juga dengan postingan tersebut. Seperti di sini ada interaksi like, love, dan reaction, dan komen bisa di-expand seperti ini, dan juga sidebarnya menyesuaikan dengan tampilan dari Facebook yang asli dengan beberapa grup yang kita miliki, bersama dengan navigasi ke page yang relevan. Untuk video mengikuti tampilan yang ada di Facebook juga, Reels, yang dimana terdapat beranda, siaran langsung, acara, create video, channel yang kita ikuti. Dan untuk navbarnya, ketika kita melakukan klik navigasi ke video, maka akan menjadi biru sendiri, ini akan menjadi biru sendiri, ini akan menjadi biru sendiri, dan ini akan menjadi biru sendiri, sesuaikan dengan page yang kita klik. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk tampilan dari Facebook untuk website atau desktop. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.